lupa antara jempol atau telunjuknya dia yang kaki ya. Itu jarum pentulnya udah begini. Udah hampir nusuk ke kakinya. Karena dia udah nggak berani bergerak. Terus gue bilang kayak, oke, ini 1 kebetulan, 2 mungkin gue lupa, 3 udah mulai timbul rasa ini aneh. 1 sampai 2 tahun yang gue inget ya, pada saat ada perubahan dengan minuman gue yang setiap hari gue minum gitu. Itu tuh katanya dicampur dengan darah haid dia. Anjir. Dan itu ada bukti chatnya. Yang pohon terus nanti ada tulisan-tulisan ya, apa itu. Digantung-gantung itu. Nah itu tuh dia bikin tapi pakai fotonya gue sama pasangan gue yang sekarang. Ayam cemaninya ditaruh di dalam satu tempat yang dimana di atasnya tuh ada foto juga. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Dan kembali lagi di segmen utama kita, di segmen Mikir Malam-Malam, di mana gue nggak sendirian. Gue sudah bersama dengan narasumber pertama kita di tahun 2026 dan kita sudah ada bersama dengan Saya Trihari Wibisono dari channel Teman Cerita Misteri. ya. Jadi Mas Wibi ini juga adalah salah satu YouTuber, podcaster juga. Dan kebetulan Baru-baru lah. ya sama-sama lah. Sama-sama. Kebetulan temanya mirip-mirip lah ya. Temanya kita Makanya mirip. bisa connect nih. Nah, pas banget di awal tahun 2026 ini kita udah kedatangan Mas Wibi yang memang sebenarnya kita janjian plan kita udah lama ya. Lama. Udah lama dan agak sulit terrealisasinya karena kesibukan satu dan banyak orang nih. Ya, dengan kesehatan juga ya. Iya. Ini udah sehat lah ya, udah membaik lah ya. Udah. Nah, kebetulan Mas Wibi ini kayaknya emang udah takdirnya sih menjadi pembuka di tahun 2026 ini. Nah, ini buat teman-teman pemikir, kita berdua berharap di tahun yang baru ini menjadi tahun yang baik buat kita semua. Pekerjaan, rezeki, kesehatan, keluarga, semuanya dilancarkan. Amin. Nah, hari ini Mas Wibi pengen cerita tentang apa nih? Mungkin secara tidak menyinggung segala aspek dan kita tidak menjurus kepada seseorang, lebih tepatnya menceritakan kisah hidup sendiri aja yang memang almost 2,5 tahun, udah 3 tahun lah bahkan sampai sekarang. 3 tahun hampir 3 sampai hampir 4 tahun ini gue rasain. Yang dimana ya supaya semuanya relate ya, bahwa gua itu adalah seorang mualaf yang dimana gua juga ternyata tidak ada yang mau, tapi gua udah divorce 2 kali. Divorce pertama gua tidak baik-baik saja, jadi film. Sudah jadi film. Divorce yang kedua ini akar mula di mana gua pengen cerita sama lo kok. Oke. Jadi ada sesuatu yang akan lu ceritakan tentang divorce kedua ini ya? Divorce kedua, afternya ya. Oke. Afternya, yang gua tahu. Tapi memang ternyata ada beberapa orang yang bilang ini berkaitan bahkan sebelum gua menikah yang keduanya. Oke. Gitu. Tapi ini bukan dari saya yang ngomong ya, dari beberapa orang yang memang kalau saya bisa bilang orang-orang terdekat dan terpercaya. Oke. Itu. Nah, sebelum kita dengar cerita lengkap dari Mas Wibi, kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian bisa ngelihat konten-konten lainnya yang pastinya nggak kalah seru juga. Dan buat teman-teman yang pengen juga mampir ke studio kita untuk jadi narasumber, linknya udah ada di sini. Kita tampilin.
Terus satu info lagi nih. Ini kalau teman-teman yang ngelihat kita latarnya beda, bukan kita tiba-tiba punya studio baru nih. Tapi amin loh kok. Ya amin. Amin. Kan 2026 kita nggak ada yang tahu. Iya benar. Nah, kebetulan kita lagi numpang di studionya Mas Wibi Ya, karena teman kita cerita. teman cerita. Nah, kita lagi ya bikin konten bareng lah. Bareng lah. Gitu. Nah, jadi nanti akan ada link video gue di tempatnya si Mas Iya. Wibi, kita tampilin di bawah juga. Nah, yang ini penasaran nanti kita tampilin di bawah lah ya, di nah deskripsi. ini thumbnailnya nih. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita dengerin ceritanya dari Mas Wibi. Iya, ini awal mula itu tadi gua sudah ceritakan di awal bahwa kenapa sih? Kenapa dari divorce yang kedua ini menurut gua secara pribadi itu ada banyak kejadian-kejadian yang sesuatu yang menurut gue di luar dari nalar. Karena gue tuh orangnya skeptis hal-hal yang kayak gitu. Bukan berarti gue nggak percaya, tapi skeptis yang sangat, bahkan ada orang kesurupan atau apapun gue nggak terlalu percaya sebenarnya pada saat itu. Ada beberapa kejadian yang menurut gue sangat kena dan gue sebenarnya nggak berani cerita tadinya kok, nggak berani cerita karena ini tuh gue nggak bisa bilang bahwa gara-gara perceraian kedua dan nanti gue dibilangnya terkesannya kan ini ke satu orang gitu ya, gue menunjuk ke satu person gitu. Tapi ternyata ada beberapa yang bilang, bahkan sampai adik kandungnya datang ke gua bilang katanya, iya dia pernah melakukan ini. Niatannya apa? Gua nggak bisa kasih tahu lebih dalam. Karena niatan seseorang menurut gua hanya dia yang tahu. Iya. Gitu. Jadi gua akan mulai dari gua lagi coba membenahi diri, tapi itu juga dengan traumatize gua yang divorce 2 kali itu nggak ringan ya. Itu tidak, 1 kali aja nggak ada orang yang mau lah. Buat gua ya oke, gua coba benahi diri, gua coba refleksi diri, gua coba untuk ya kalau kata orang sekarang healing kali ya saat itu ya. Gue healing ke beberapa kota segala macam. Gue lagi jalan, tiba-tiba gue menemukan satu benda yang menurut gue hampir tidak mungkin ada di mobil, gitu. Karena benda ini tuh, mobil ini tuh memang benar-benar kaki gue sehari-hari. Yang dimana gue ngerasanya, loh kok benda ini ada. Benda ini kalau untuk bagi para perempuan mungkin itu hal yang wajar. Dan untuk perempuan terutama yang yang berhijab, yaitu jarum pentul. Jarum pentul? Jarum pentul. Jarum pentulnya warna merah. Jadi jarum pentul kan banyak warnanya ya kok. Yeah. Jadi jarum pentul warna merah yang dimana biasanya kan ada yang buat nyematin hijab atau apa segala macam. Nah, suatu ketika gue lagi jalan, itu di jok depan, itu keraba lah sama ada teman gue lah gitu yang sebelah gue. Dia bilang, ini apa? Bahaya banget ada di sini. Gue pikir, hah? Gue ingat lagi, gue coba-coba ingat siapa yang pernah naik mobil gue terus hijaban, terus juga ngapain dia tinggalin di situ? Kan dia nggak ngelepas hijab juga di situ gitu kan. Teman-teman gue awalnya atau yang pernah dengar itu kayak cie gitu kan gitu. Nah pasangan gue saat itu juga, ayo siapa ini gitu kan. Enggak kok, enggak. Nah dia juga pernah pakai hijab, cuman dia bilang kayaknya aku nggak pakai yang warna ini gitu loh. Abis itu
ya gue ngomong lah sama dia, udah deh buang aja gitu, sambil jalan, udah buang aja. Nah, di jalan kita buang, kita udah lupa lah, karena menurut kita kan ya mungkin lupa aja gitu. Yang dimana gue juga, oh ya udah deh gitu. Selang 2 bulan, gue ke Bandung. Ya kurang lebih lah ya, more or less 2 bulan gue ke Bandung karena kakak gue mau dapetin tato pertamanya dia. Gue temenin dia bilang, ayo satu mobil aja, pakai mobil lu. Oke, ayo bareng. Yang nyetir jangan gue ya. Oke. Nah, gue di belakang sama pasangan gue. Ini kakak gue di depan. Yang nyetir itu ada abang gue, yang udah gue anggap abang gue sendiri lah, tapi bukan abang kandung ya. Gitu. Ini abang gue. Nah, kita tuh udah sampai kilometer 57, berarti itu rest area. Kan kita mau ke Bandung lewat MBZ segala macam. Di situ kita beli McDonald yang menurut kita ya udah deh sekalian kali ya gitu. Nah, pada saat itu kan barang kan berantakan kan, namanya berempat berarti barang kan rame lah ya. Atribut perempuan juga banyak tuh kok, atribut sepatu apa taruh di bawah. Nah, dia mau ngambil uang receh kalau nggak salah buat bayar apa gitu abang gua. Terus kakak gua yang ngambilin karena kakak gua di sebelahnya kan. Tolong ambilin dong. Dia mau ngerogoh buat cup holder itu. Yeah. Nah, gua naruh duit tuh receh di situ gitu. Pas lagi dia mau ambil, dia bilang, "Loh, bahaya banget sih lu ngapain sih naruh di sini?" gitu. Gua sama pasangan gue tengok-tengokan, apaan gitu kan. Ini dia ya kan dia dari depan nih ya, gue di belakang. Dia di sini, ini kakak gue deh gitu. Dia cuman ngambil terus ini lu ngapain taruh ini di sini gitu. Kita cuman diem. Kebetulan kali perasaan ini udah nggak ada deh. Itu tuh jarum pentul kok, warna merah. Akhirnya gue sama pasangan gue udah tatap-tatapan, cuman kebetulan kali sampai sempet senggol-senggolan kayak lupa dibuang kali ya gitu. Jalan terus gue bilang, udah bang buang aja, buang di tol kayak buang di mana, bahaya kali. Ya udah tuh nanti pada saat yang kita mau keluar dari rest area kan ada kayak yang buat kayak ada jalanan semak-semak sebelah kiri lah gitu. Terus gue bilang sama kakak gue, buang nggak? Buang. Dibuang lah sama dia. Dibuang. Jalanlah kita ke Bandung, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang membuat gue berpikiran untuk membahas itu, karena buat kita ya udah kita menganggap saat itu tuh lupa dibuang. Dah. Sampai di Bandung kita masih biasa aja, santai aja. Kita santai, kita coba cari kuliner, kita cari apa, kita istirahat. Di hari besoknya pada saat kita mau kakak gua mau tato, gua mau ke tempat teman gua yang artis tatonya, tiba-tiba pasangan gua badannya panas tinggi, tiba-tiba batuk pilek, terus akhirnya nggak bisa ikut. Gue bilang, oh oke. Ya udah deh, namanya tato paling maksimal berapa jam sih gitu kan, karena dia tatonya nggak besar sih. Oke deh, akhirnya dia tinggal di penginapan, kita tato dulu segala macam sudah. Dan nih itu tuh kita berpikirnya kayak ya udahlah, sakit nemuin itu terus sakit ya udah, kita nggak ada pemikiran apapun gitu, karena kita juga berpikirnya nggak ada hubungannya kan ya kayaknya gitu, belum ada yeah. Gua ralat belum ada hubungannya, karena berpikir ya udah aja namanya sakit, nggak ada yang tahu lah. Nah akhirnya selang nggak nyampe 2 bulan itu, sebulan kemudian memang sudah ada appointment gua untuk tato ke Bandung lagi gitu, tapi kali ini gue berdua sama pasangan gua. Nah, kita udah sampai, singkat cerita gue sampai penginapan, lagi capek, kita cari penginapan yang murah karena cuman buat singgah doang, buat tato segala macem. Nah, dia tuh lagi ngerapihin barang, gue juga lagi
bebenah lah ya, namanya kita baru sampai di penginapan, terus kita juga nelponin teman-teman kita yang ada di Bandung segala macam. Nah dia tuh, aduh aku mau ke toilet dulu deh. Oh ya udah. Pas lagi jalan ke toilet, dia tuh teriak gitu. Nah tapi masalahnya, gue lagi di sini, dia tuh di mungkin jaraknya 2,5 sampai 3 meter kali ya. Oke. Ya memang dari sini nggak terlalu jauh lah Ya gitu. dekat lah segitu. Dan dia itu di tangannya bawa handuk, bawa apa karena peralatan mandi karena mau ditaruh di kamar mandi kan. Terus dia bilang ini loh. Apa? Gua samperin. Ini gue lupa antara jempol atau telunjuknya dia yang kaki ya. Itu jarum pentulnya udah begini. Udah hampir nusuk ke kakinya. Karena dia udah nggak berani bergerak. Terus gue bilang kayak, oke, ini 1 kebetulan, 2 mungkin gue lupa, 3 udah mulai timbul rasa ini aneh. Ini aneh seaneh-anehnya yang menurut gue sama masalahnya bentukannya, persis. Gue ngerasanya kayak, waduh, ini ada apa ya gitu. Gue pikir udah deh, gitu. Gue coba tenangin karena kan ya namanya perempuan lebih gampang panik ya, Wak. Gue ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, ini aja kali segala macam. Tapi kita memang sempet tanya ke mamahnya pasangan gue gitu kok. Terus dia bilang katanya karena kita ceritanya itu nggak detail kan, nggak lengkap, dengan kita tidak ada kecurigaan. Dia bilang, oh kalau kayak gitu takutnya ada apa-apa, hanya warning dari orang tua. Terus dia bilang dibuang aja ke sungai atau ke laut atau kemana gitu, tapi diambilnya jangan pakai tangan kosong. Jadi katanya pakai tisu gitu. Udah, gua akan mencoba untuk cerita ini tidak hanya sampai di jarum pentulnya, tapi gua akan coba sedikit detailkan penemuan jarum pentul itu kok. Sampai hampir di taraf, wah ini ilmu, kalau gue bilang ilmu ya, secara ininya ya, gue orang awam ya kok ya. Secara ilmunya ini gue hampir takjub. Karena gini, gue itu karena sudah mulai, wah ini kayaknya nggak benar nih gitu kan. Gue berpikir ilmu orang dulu adalah kita pindah pulau. Gitu kan. Ya ini gue nggak tahu ya, bagi para orang mikir malam-malam, tolong kasih tahu saya apakah itu benar atau tidak. Kalau di gue adalah pindah pulau, itu pemikiran paling gampangnya gitu. Pindah pulau nih, katanya kalau pindah pulau nggak bisa cross, nggak bisa diikutin intinya gitu. Suatu ketika temen SMA, dia basis sebuah band yang lumayan terkenal, ngajakin dia manggung di Bali. Wah kebetulan nih sekalian. Terus juga istrinya tuh sempat dekat sama pasangan gua gitu, istrinya temen gua. Ayo dong, kita cuman 3 hari kok nemenin manggung apa segala macam. Karena kita pikirnya sekalian, oh yaudah oke, siap. Sampailah di Bali. Hari pertama aman. Karena mereka juga manggung dan kita cuma di kamar hotel aja. Karena kita nyewa mobil, berbeda dengan mereka karena mereka juga disewain mobil karena kan mereka perform kan. Mereka ada ininya sendiri beserta tim. Tiba-tiba hari kedua ya, kalau nggak salah hari kedua atau hari ketiga itu mereka bilang sekitar jam 2 siang mereka bilang gini, kita ke Atlas yuk. Waktu itu Atlas baru buka, Beach Club. Ya, kalau Atlas baru buka berarti kalian tahu lah ya tahun berapa kira-kira itu ya gitu. Atlas baru buka, ke sana yuk, patungan kita, toh kita habis manggung, nanti kalau yang ininya on me apa bla bla bla.
Oke dong, kan menurut kita, oke kita udah diundang, apa segala macem, ya lumayan lah gitu. Ayo, boleh gitu. Nyampe jam berapa? Enggak, karena yang satu itu temen gue nanti bareng lu, tim yang lain nyusul. Oke, karena udik, Atlas baru buka kan udik banget ya kayak, oh gini ya Atlas ya gitu. Akhirnya pas lagi mau masuk ditanya kan, mau yang di mana segala macam ditunjukin bla bla bla. Gua sama temen gua kebiasaan cowok kan kok. Biarlah wanita yang memilih. Akhirnya wanita lah yang memilih. Oke, kita di Daybed aja gini. Itu kita nyampe soalnya agak jauh itu. Kalau jujur gua lupa kita nginepnya di mana, tapi intinya adalah sampai Atlas itu 1 jam 20 menit. Gitu. Bisa kebayang berarti sekitar hampir jam 4 kita nyampe. Karena menurut gua mau ngelihat sunset. Gitu. Karena udara juga bagus gitu segala macam. Oke, nyampe sana, mereka pilih, kembali lagi ke situ. Gua kayak ya, oke. Di mana? Di sini, oke, dianterin. Nah, kita dapatlah sebuah daybed yang depannya tuh langsung infinity poolnya. Setelah itu baru pantainya. Oke, kita di sini ya. Oke. Nah, itu Kokoh kalau ke beach club itu kan tempatnya tuh kan sebenarnya aslinya kayu dulu atau ini dulu kan? Iya. Kosongan lah. Belum ada ininya lah, yang buat kita bersandarnya lah intinya gitu ya. Belum ada kayak kasurnya, belum ada kayak bantalnya dikasihnya, belum ada apa segala macam. Nah itu tuh baru dibawa sama orangnya, gitu. Nah gua sama temen gua ngobrol, jadi daybednya misalkan segini, dari meja sampai sofa. Nah gue di belakang ngobrol sama temen gua. Nah yang cewek-cewek itu lagi ada di sebelah sana juga, gitu. Karena mau dirapihin dulu segala macam supaya kita bisa duduk di daybednya. Sudah, kita lagi ngobrol, duduk lah. Gua pesan minum karena sore. Pesanlah itu jus semangka dulu, apa segala macam. Dan temen gue juga pesan kayak kelapa, apa segala macam gitu-gitulah. Nah, temen gue milih side yang sebelah sini. Karena pasangan gue sama gue milih side yang sebelah sini. Kita udah langsung bergeser. Ya nggak tentuin sih intinya. Udah ya, ayo duduk. Nah pasangannya temen gue tuh yang ada duduk di sebelah sini, perempuan kan suka nyender. Nyender lah dia, agak nyender gini. Nah itu tuh pasangan gue lagi ngobrol intens sama dia deket gitu. Nah tiba-tiba dia berdiri, panik, dia agak sedikit teriak sampai beberapa radius daybed sebelahnya dan lain-lainnya gitu ya kurang lebih 2-3 lah itu lumayan kenceng. Terus dia bilang sabar, awas gitu. Kita semua panik dong, karena gimana ya, dari sebuah ketenangan tiba-tiba ada awas. Karena pada saat pasangan gue lagi ngedekat itu, ini seinget gue ya, itu tuh tiba-tiba istrinya temen gue tuh bilang, ini siapa sih? Wah dia marahnya agak sedikit kalau kita bilang over lah, karena itu jarum pentul dekat banget sama pasangan gue. Jadi ditemukan lagi jarum pentul yang nempel. Anjir. Jarum pentul merah, jarum pentul yang sama. Gila sih. Oke. Yang buat gue udah kayak, ini udah beda pulau. Pulau Bali. Masa sih? Itu kita udah langsung, enggak nih, ini enggak benar nih. Ini enggak benar nih. Udah kita
nggak bisa cerita, mungkin orang akan merasa alah udahlah nggak usah Iya. dipikir lah gini. Kitanya kayak ngerasanya juga jujur ada dua teori untuk gua secara pribadi sama pasangan gua adalah selama lu tidak terlalu mempercayai ataupun takut, lu gak akan kenapa-napa. Ini teori standar gue waktu itu sama pasangan gue. Kita nggak boleh takut sama hal kayak gitu, tapi bukan berarti kita nggak waspada ya. Sama yang kedua, udah kita jangan percaya sama hal itu terlalu deep. Nanti jadinya kembali ke yang pertama, jadi takut. Iya. Jadi kita mikirnya udah jangan terlalu percaya, terus udah jangan takut. Udah kita keep sendiri aja, udah kita ngobrol-ngobrol aja. Udah nikmatin aja deh. Mau nggak mau kan, ya minum. Ujung-ujungnya situ ya. Ya udah nyampe Atlas kok. Oh, iya. Ditraktir juga gitu. Terus akhirnya selesailah kita di Bali. Sebenarnya nggak ada satu cerita yang mungkin hanya bisa diceritain sama pasangan gua saat itu. Karena dia punya kenalan di Bali yang baru ketemu setelah mungkin around 5 tahunan. Ya, kurang lebih 5 tahun ya. Ya 3 tahunan something lah ya. Yang tiba-tiba pas lagi ngeliat gua sama ngeliat pasangan gua tuh kayak ngeliat ada sesosok yang digambarkan itu mirip dengan seseorang yang gua kenal. Mungkin bahasa amannya gitu gua ya. Iya, paham. Gitu. Yang dimana ini orang niatannya nggak bagus sama kamu gitu. Jadi kayak, oh, gue langsung, gue milih tidur deh. Udah kalian bicara aja. Tapi gue tetap dengar karena kan di villanya kan antara kasur sama tempat mereka duduk nggak jauh ya. Singkat cerita, terakhir ini adalah satu hal yang menurut gue sebenarnya yang nggak masuk akal yang di Bali, yang di Bali. Tapi gua itu yang benar-benar gua temuin secara langsung yang juga menurut gua tidak masuk akal itu ada satu kok. Apa tuh? Dan itu terakhir kalinya gua menemukan jarum pentul merah itu. Jadi ada satu ketika gua dari Bandung, gua jalanlah ke Jakarta, gua sewa satu penginapan juga karena gue ada urusan. Gue sampai tuh sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Oke. Di daerah Jakarta Timur sana lah gitu. Oke. Gue sampai sana yang dimana gue pikir udahlah di sini aja, orang cuman buat tidur semalam doang kok, gue bilang gitu. Udah nih. Nah, kamar itu lumayan cukup luas dengan harga yang affordable. Gua tuh baru benar-benar masuk. Jadi kita check in, barang dibawain. Gua baru mau masuk, barang nyampe. Jadi ternyata nyampenya barengan. Nah, pasangan gua tuh kebiasaan setiap baru sampai penginapan dia langsung beresin semua barang-barang, kayak langsung buka koper lah, tadi yang gue cerita ya, kayak dia langsung ngambil peralatan mandi atau apapun itu langsung taruh di kamar mandi lah segala macam. Nah, gue harus jelasin sedikit, ini agak buat gue, karena itu gue yang benar-benar ngalamin sesuatu yang hampir tidak masuk akal di kepala gue. Ini pintu ya. Jadi anggap ini pintu. Kalau kita lurus mentok itu jendela dengan tirai yang terbuka selayaknya beberapa hotel. Gua nggak bilang seluruh hotel. Beberapa hotel yang kacanya tuh besar-besar gitu. Oke. Mereka tuh biasanya kalau habis check-in ada yang check out, pas kita check-in jendelanya tuh banyak yang masih kebuka.
Karena kan view malam kan biasanya kan yang mereka jual juga. Nah, kanan itu adalah satu tempat yang kosong lumayan besar untuk barang-barang. Jadi pasangan gue ke kanan. Gue jalan nih lurus karena gue mau nutup tirai. Mungkin gue kayak Fitra Eri ya, tinggi saya 170 cm gitu ya. Gue tutup pelan banget, terus gue kayak udah kali, gue mundur. Dengan tinggi badan gue yang 170 cm, dengan gue tutup tirai yang gue angkat sekepala gue, itu jarum pentulnya tuh ada di atas sini. Yang dimana kalau gue ukur itu hampir 2 meter tingginya. Kenapa gue bilang nggak masuk akal? Buat gue, oke lah, mungkin ada wanita yang tingginya tinggi, ya. Misalkan 180 cm gitu, 190, bisa 2 meter terserah deh gitu. Ngapain naruh jarum pentul di tirai? Dan jarum pentulnya sama. Merah itu juga ya? Merah. Itu buat gue udah kayak, gue diam aja. Ini baru kali ini nih gue yang nemuin nih gitu. Ya dengan itu ya gue ambil tisu sesuai dengan arahan dari nyokapnya pasangan gue kita simpen dulu sampai besok kita buang di sungai. Itu menurut gue sesuatu yang ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banyaknya cerita yang buat gue gini, ketika kita sakit atau menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh kita, gue adalah orang yang sangat pengen banget untuk gue harus tahu penyebabnya sehingga tidak menjadi lebih parah. Let's say kita punya penyakit mental, ya kita ke psikolog. Kita punya penyakit dalam, ke spesialis penyakit dalam, sehingga kita tahu dan kita menanggulanginya. Sehingga gua kok kayak punya feeling gitu. Nih, maaf ya kalau di netizen bilangnya saya suuzon dengan tadi bridging di awal, tapi akhirnya kok di malam itu juga gua telepon, gua konferensi call dengan 3 orang. Gua konferensi call dengan 3 orang yang dimana sebenarnya mereka sudah pernah spill bahwa cerita ini tuh ada loh penyebabnya, tapi mereka nggak berani cerita. Karena gue udah kesel gue yang nemuin, gue paksa lah mereka cerita malam-malam itu. Kan jam 10 kan, tadi gue ceritakan sampai hotel. Jam 11, gue coba telepon mereka, ada yang, maaf pak, baru pulang dari kantor, maaf pak, habis ini dulu ini, oh ya udah gue tunggu. Sampai akhirnya sekitar setengah 12, hampir jam 12 malam, gue telepon mereka dan diangkat. Gue telepon mereka, diangkat. Gue nanya, gue tahu ini perempuan, gue nggak bisa sebut namanya. Gue tahu lu tuh pernah kan diajak sama dia ke sini karena ada pengakuan. Kenapa gue bisa bilang ada pengakuan? Karena sebenarnya orang-orang ini tuh minta mohon banget nggak di-share. Tapi menurut gue ini adalah sesuatu ketidakadilan yang menurut gue ini udah mulai parah. Nanti gue coba spill satu-satu ya. Oke. Jadi gue tanya sama mereka, kenapa lo kayak gitu? Ya karena gue pikir yang diajak itu tuh ke orang pinter yang masih dalam ranah
agama lah gitu, tidak melenceng ke yang kepercayaan lain intinya gitu, atau kepercayaan buatan ya dalam tanda kutip. Oke, akhirnya gimana? Udah Pak, akhirnya gue nggak ini lagi. Oke, nah di balik situ tuh ada cerita yang pasangan gue kok yang tahu gitu. Oke. Jadi ada intinya ya, gue coba spill sedikit. Maaf kenapa gue ngomong gitu ya, buat teman-teman mikir malam-malam, karena gue takut salah untuk ngomong itu, karena yang merasakan kan bukan gue. Jadi gue hanya bisa menceritakan dari sisinya gue. Oke. Takutnya kalau salah kan jadinya ini ya nggak valid. Gue tanya sama yang lain lah kok, gue tanya sama yang lain. Iya, ternyata dari ada satu karyawan gue cowok terus bilang iya, bini gue juga sering diajakin ke daerah sesuatu daerah di Jawa Barat lah intinya gitu. Terus juga akhirnya di tahun 2024 after gue divorce, ini gue agak lompat ya. Kalau agak ini dibalikin ya kok, gue ini sebenarnya sudah mulai sampai di titik dimana tadi gue mau cerita sesuatu yang gue tidak bisa menuduh, tapi orang-orang ini memberikan sebuah bukti fakta yang tidak ada hukumnya di Indonesia. Oke, ngerti gue nih. Paham kan kok? Paham ya kok? Walaupun sebenarnya ada waktu itu mau ada RUU untuk santet dan lain-lain katanya ya kok. Tapi nggak tahu deh realisasi apa enggak. Ya gue nggak ngomong ke arah sana ya, karena niatannya beda-beda. Nah intinya adalah mereka ini saling cerita kok, nggak cuma satu kok. Mungkin kalau gue bilang in total gue kumpul itu 10 jari gue tuh nggak cukup. Dan gue sempat desek adik kandungnya untuk bicara, tanya sama dia kenapa dia sampai bisa melakukan kayak gitu, benar nggak dia ngelakuin kayak gitu. Dan adik kandungnya datang ke gue dengan nangis, dia bilang iya sorry, iya dia akuin dia lakukan itu gitu. Lakuin apa, penasaran kan? Nah. Jadi gini guys, gua nggak tahu alam semesta itu maha baik, pencipta tuh maha baik. Gua percaya bahwa tanpa harus kita cari tahu sebuah peribahasa di mana sepintar-pintar menyimpan bangke akan kecium juga. Betul. Sepandai-pandainya tupai melompat lo akan jatuh juga. Gua akhirnya mendapatkan itu secara real dalam hidup gua. Jadi ada satu ketika karyawan gue tuh ribut sama orang ini gitu perihal hutang piutang yang dimana ternyata sudah selesai. Gue nggak tahu lah itu mereka lah ya. Yang tiba-tiba karena sakit hati DM gue kok. DM gue itu kita nggak nuduh ya, tapi secara bukti otentiknya kalau di dalam hukum di gue, karena gue orang yang skeptis tadi ya. Chattingannya tuh langsung direct ke nomornya dia gitu. Minta diajakin ke Einstein, orang pintar. Ya kan? Iya. Orang pintar di daerah Jawa Barat. Terus dia tuh sempat nolak di awal. Dia sempat nolak. Akhirnya ngajaklah salah satu karyawan gua. Ngajaklah salah satu karyawan gue tadi gue cerita. Terus akhirnya mau. Tapi karena ini kayaknya bertentangan, nggak jadi. Ributlah mereka. Cerita ke gua lagi dengan bukti-bukti yang ada lagi. Yang dimana bukti ini nih, ini kalau kita di persidangan nggak bisa ditolak nih kok gitu. Oh. Karena kan dari handphone chattingan nggak bisa diapa-apain kan, iya, betul. Gitu loh. Bahkan chattingan dihapus pun bisa kita kembalikan kan gitu. Gua ngeliatin, wah kok sampai segininya ya. Menurut gua kayak
masa sih? Ini udah milenial ini. Udah tahun 2000. Waktu itu 2023 2024. Lu masih percaya gini? Gue sampai segitunya kok. Yang buat gue kayak apaan sih gitu, nggak jelas gitu. Maju yang ke berikutnya. Yang ke berikutnya ini, orang ini adalah balik lagi ke si istrinya karyawan gue. Oke. Dia bilang, emang nggak ngerasa? Gue kasih satu statement dulu bahwa gue tuh adalah orang yang minum kopi dan teh itu nggak pakai gula. Oke. Gue ditamparnya dengan gini. Gue dipanggilnya dulu kan papi kan. Papi nggak pernah ngerasa apa kalau selama di rumah beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya keributan antara gue sama dia, itu selalu minumannya tuh rasanya manis. Oke. Terus gue emang gue nanya, dan gue sempet gue marah kayak gue nggak suka, gue tuh paling takut diabetes A, B, C, gue jaga kesehatan segala macam. Gue tanya kenapa? Iya, jadi selama ini almost maybe like 1-2 tahun yang gue inget ya, pada saat ada perubahan dengan minuman gue yang setiap hari gue minum gitu, itu tuh katanya dicampur dengan darah haid dia. Anjir. Dan itu ada bukti chatnya. Yang katanya itu bisa nurut. Jadi ada sesuatu yang apa ya kalau kita bisa bilang perjanjian darah katanya. Katanya seperti itu ya kok. Gua nggak tahu ini ritualnya apa segala macam, dengan namanya juga nggak tahu gua. Gua kaget jujur. Gua kaget kayak, hah? Yang gua rasain cuman memang gua kalau ketemu dia tuh gimana sih kok gini? Gua deskripsiin perasaan gua ya. Gua tuh sama dia, kita sama pasangan kan sebenarnya nggak boleh ada punya rasa takut ya. Iya. Respect lah. Respect, saling menghargai, saling berarti kan dua-duanya gitu. Iya. Ini di gua tuh, gua ngelihat dia tuh kalau dihadepin tuh, hati kecil gua tuh kalau bahasa Betawinya keder. Keder gitu. Iya, jadi kayak, wait, kok, udah deh nggak usah deh gitu, nggak usah ketemu deh gitu. Jadi kayak menghindar, kayak apa. Jadi terkesannya takut kan kalau lihat orang kan gitu. Iya. Katanya gara-gara itu. Dan ada beberapa orang yang melihat udah sampai ke sana, dan ada, gue baru pernah ketemu satu kali itu orang, dan dia bilang iya itu terjadi. Jadi dari orang yang kenal sampai orang nggak kenal baru ketemu sekali, lu pernah gini ya, lu pernah gini ya. Ada yang memvalidasi jadi. Ada yang memvalidasi. Yang gue mikirnya, masa sih gitu. Nah, ini throwback setahun kemudian, 2024 bulan Juni kalau nggak salah, keseingat gue. Itu mantan susternya anak gue. Oke. Perihal sama. Jadi gue akan bilang simptomnya sama. Dia berantem nih sama orang ini gitu, perihal utang piutang. Lagi. Gue nggak bisa jelasin detailnya. Intinya adalah dia minta tolong ke gua untuk, Pak, bisa nggak ikhlaskan hutang saya, karena kan pada saat itu kan uang bapak juga, karena kan bapak masih berhubungan suami istri saat itu. Oke. Dan gue bilang, ya sampaikan sama dia, saya ikhlaskan hutangmu gitu, tolong di screen capture terus kirim ke dia. Udah lah, tambah dimaki-maki kok.
Mantap. Si suster nih. Suster ini. Nah, ini tadi yang gue bilang, alam semesta bekerja. Alam semesta bekerja. Maaf ya, semut diinjak aja tuh gigit kok. Aku nggak bisa bilang dia salah loh, tapi akhirnya dia menceritakan sesuatu hal yang menurut gua wow. Jadi tadi dari cerita yang tadi itu tuh baru satu dari sekian banyaknya yang dia lakukan. Dan gue nggak tahu gimana caranya mata gue bisa ditutup atau naluri gue ditutup, gue bisa nggak tahu kejadian-kejadian yang akan gue ceritakan selanjutnya itu terjadi hampir di depan mata gue. Oke. Jadi dia cerita, Pak, saya itu waktu saya resign, saya waktu itu mau nikah. Tapi bukan hanya itu juga Pak alasannya. Oh kenapa? Pak, saya beserta. Jadi ada 2 suster kok, kan anak gue dari dia ada 2. Ada 2 suster. Terus ada 1 ART. Kami itu disuruh melakukan sebuah ritual, Pak, di rumah. Dan ritualnya nggak 1, 2, 3, dengan ritual yang berbeda-beda. Jadi dia melakukan sebuah ritual yang ini juga dikonfirm oleh lebih dari 2-3 orang yang melihat. Bukan hanya mereka. Jadi dari 3 ada lagi timbul 1, 2, 3 lagi yang benar-benar melihat, karena dia melakukan ritual itu terang-terangan. Nah ini bagi kalian yang tahu, gue nggak tahu nih kok tahu apa nggak. Soalnya ini buat gue lucu kok gitu. Jadi katanya ada foto ditaruh di satu kayak mungkin wajan gitu ya, atau apa gitu yang bisa nampung air juga gitu. Terus dikasih cabe, taruh aja, terus itu tuh di boil gitu loh, dididihin sampai airnya itu benar-benar kering. Terus nanti kasih air lagi. Itu harus dilakukan sampai cabenya busuk. Jujur, gue nggak nanya sih itu untuk apa, kenapa. Jadi dia hanya menceritakan apa yang terjadi di rumah yang dimana ada anak gue. Dan gue waktu itu masih sering pulang. Walaupun ada masalah, gue sempet ada bisa nanyain, gue ada beberapa kali pulang lah gitu. Dan itu terjadi. Itu 1. Yang kedua, dia itu bongkar tanah, bongkar ubin lah ya, bongkar ubin. Terus naruh foto, terus ditanam, dicampur dengan tanah kuburan. Gua nggak tahu juga itu buat apa. Yang ketiga, dia itu, Koko tahu ini nggak? Christmas wish tree ya? Iya. Yang pohon terus nanti ada tulisan-tulisan ya, apa ya, itu. digantung-gantung itu. Nah itu tuh dia bikin tapi pakai fotonya gue sama pasangan gue yang sekarang. Gitu. Yang sisanya tadi itu kebanyakan fotonya pasangan gue. Yang dimana selama kita runutin, ya namanya ada cocokologi ya kok. Kita runutin tuh adalah beberapa kejadian yang
ada atau terjadi di dalam perjalanan hidupnya pasangan gue sama gue itu yang memang agak sedikit chaos lah gitu, dan berpengaruh juga sedikit tentang kesehatan. Gue nggak mau bikin lu seneng ya. Ini cocokologi gue aja. Iya. 3 ritual itu yang membuat 2 suster resign. Menurut gua kayak, wah, jujur ya, itu rumah ada anak-anak. Ini makin parah ini kok. Jadi kayak menurut gua, kalau terjadinya lu ke gua, walaupun mungkin ritualnya itu lebih parah, tapi gua merasanya, oh lu ke gua. Ini udah mulai masuk ke ranah di mana itu tempat tinggal yang ada anak-anak. Betul. Anak-anak gue sama dia tuh tinggal di situ walaupun gue udah divorce. Gitu. Jadi menurut gue, wah ini udah mulai kelewat batas sih. Buat gue hampir tidak bisa gue terima di situ sebenarnya. Jujur belum berakhir. Jadi gue nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia. Dengan yang tadi gue sebutin, jujur kok gue suruh runutin lagi, karena tadi kita mungkin di off cam gue udah coba inget-inget ya. Iya. Gue aja hampir nggak tahu ini fungsinya apa, dia ngapain apa segala macam itu gue nggak tahu kalau gue nggak buka-buka lagi handphone gue yang tadi gue gitu ya. Tiba-tiba gue lagi mau ngurusin pajak mobil. Tanyalah sama mantan supir gue yang pernah servis mobil terakhir sebelum dia resign. Oke. Gue tanya sama dia, ini gini. Iya pak, ada di saya. Oke, coba dong dikirimin. Oke, kirimin lah. Terus saya bilang gimana kabar, ya basa-basi lah, karena kan dia juga orangnya baik, udah banyak bantu ngurus anak, karena dia supir khusus anak-anak gitu, untuk anak-anak antar jemput sekolah. Tiba-tiba dia ngomong, Pak, Bapak baik-baik, kenapa? Bapak hati-hati ya. Aneh sih tiba-tiba begitu kan. Maksudnya hati-hati apa? Iya. Kan gue nggak ngomong gue di jalan. Iya. Kalau saya lagi di jalan, oh iya bapak hati-hati ya. Ya, Gitu. masuk konteksnya. Masuk dong, gitu. Gue tanya, hati-hati apa? Iya, si ibu, bahasanya, ya kita sebut saja ibu lah ya gitu. Si ibu A itu tuh masih ini banget pak, gitu, ke bapak. Aku nanya kan, kenapa? Kok bisa? Kok kamu bisa ngomong kayak gini? Gitu. Ngomong lah dia. Tapi tolong, kalau bisa, saya jangan dilibatkan. Ya nggak mungkin dong saya libatkan kamu. Kamu juga udah bukan supir saya. Kamu juga hanya mungkin ada satu kejadian apa saya juga belum tahu. Jelasin dulu kenapa gitu. Ya dia bilang, Pak, izin, sebenarnya saya itu resign dari Bapak dikarenakan saya juga diminta untuk melakukan sebuah ritual. Pikir gua ritual yang tadi. Oh. Iya kan? Mungkin wah gara-gara ritual ini yang tadi pada keluar semua nih gitu. Beda kok. Beda lagi. Beda. Jadi dia bekerja sama satu orang yang sampai sekarang dia tidak pernah mengakui dan tidak pernah minta maaf ke gua. Udah gua konfront apa segala macam. Yang lainnya tuh gua welcome kok. Bahkan yang pernah nganterin dia gitu, sama gua komunikasi baik karena menurut gua dia udah sadar bahwa itu salah gitu. Iya. Itu menyalahi dari
ajaran agamanya lah. Kalau memang kalian beragama, ya silahkan lah, itulah gitu. Jangan dilanggar gitu loh. Kembali ke ceritanya dia adalah, Pak, saya kan cuma diminta tolong untuk nganter setiap jam segini. Taruhlah ya, ini waktu sesungguhnya. Jam 10 harus jalan, sekitar jam 9, jam 10 jalan dari Jakarta sampai kota tersebut, itu harus jam 12 malam. Oke. Dan harus bawa ayam cemani. Yang dimana kita pernah bikin satu jokes, ayam cemani kan nggak murah kok. Iya, mahal banget. Apalagi ayam cemani yang disyaratkan sama si gitu. Smart people itu. Smart people, ya benar. Karena kan kalau ayam cemani doang kita adalah mungkin yang bisa kita cari lebih murah gitu ya. Tapi kalau yang sudah orderannya dari dia itu gua aja sampai gua bilang, hah? Segini harganya gitu. 2 biji udah kayak harga Mio nih, gue bilang gitu. Gue bilang, ngapain sih ini orang? Bukannya dia berkoar-koar, ini tuh buat anak-anak, ini tuh buat ini gitu. Tapi lu ngapain melakukan ini gitu? Itu di gua ya, selintas itu di gua. Terus dia bilang, Pak, dan itu nggak cuma 1, 4. Wow. Dan dia bilang biaya perawatannya. Jadi kenapa dia tahu? Karena itu bolak-baliknya nggak cuma sekali juga, sekali 2 kali. Karena dia nggak harus ngerawat. Jadi gini ya guys, ayam cemaninya ditaruh di dalam satu tempat yang dimana di atasnya tuh ada foto juga. Gua nggak tahu ya media foto ini apakah sekarang lagi tren. Karena setahu gua dukun-dukun zaman Smart people zaman dulu itu kan hanya butuh rambut. Iya. Iya kan, hanya butuh sesuatu yang berbau DNA kita lah ya gitu. Ini kok selalu foto gitu. Nah, foto itu ditaruh di atasnya si ayam cemani ini, yang dimana ayam cemani ini tuh harus dikasih makan terus-terusan, dirawat lah gitu, sampai foto ini tuh akan lama-lama menjadi buram, terus hitam pekat. Ketika itu terjadi, berarti ayamnya akan disembelih. Begitu ayamnya disembelih, orangnya akan muntah darah. Dan hampir kejadian. Di beberapa di kita, ya buat kita bukan berarti terus nyenengin dia, berhasil gitu, tidak. Buat kita kayak ya udah aja. Itu dosa yang lu tanggung aja sih. Iya, benar. Gua. Segala sesuatu yang niatan buruk yang lu lakukan ke orang, gue sama pasangan gue dan beberapa orang yang cerita ini kayak merasa bahwa tenang aja lah, segala sesuatu selama kita nggak ada niatan jahat untuk membalikan ke dia, balik sendiri kok katanya. Yang terakhir, kalau dari runtutan cerita gua kok sebenarnya ada beberapa yang mungkin kelewat karena gua ngejalaninnya nggak sendiri ya kok. Dan ada beberapa yang tadi dari teman-teman dan lain-lain yang gua rangkum adalah dari yang memang bentuknya chat ke gua dan screenshotan dari beliau inilah. Sebenarnya yang membuat gua hampir tidak bisa menerima alasan ataupun akibat dari sebuah sebab yang dia lakukan adalah ketika gue mendapatkan sebuah kabar yang dimana dia kan seorang ibu ya. Gue tuh
Gue udah lama pengen cerita sama Konatan nih sebenarnya yang ini, part ini. Karena gue punya satu bukti yang gue bisa share ke orang, tapi gue nggak tahu ini akan jadi impactnya sebesar apa ya kalau sampai itu terjadi ya. Itu tuh permintaan dari si smart people ini, kalau gue itu sampai atau pasangan gue yang sekarang itu sampai meregang nyawa, yang diminta tumbalnya adalah salah satu dari darah dagingnya sendiri. Wow. Gila banget. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi di situ. Gua nge-vape ya kok. Gua dari tadi gua tahan banget gua. Iya, silakan. Berarti itu jatuhnya udah apa ya? Demi sesuatu lah ya mungkin ya, untuk mengsimplify kalimatnya ya. Demi sesuatu yang mungkin belum clear apa. Ya. Dia melakukan segala ritual-ritual itu dari yang udah ketahuan ataupun mungkin belum. Nah, yang kita nggak tahu nih ya. Nggak tahu. Mungkin masih ada yang belum ke-expose atau apa. Dengan cara yang menurut gue udah agak inhuman sih. ini udah memang di atas ekstrim kok kalau gue bilang. Ekstrim. Maaf ya kalau gue tambahin sedikit ya kok. Film yang menurut gue untuk kategori yang ini ya, mungkin kita akan ini ya, menyamakan pikiran ya. Lu pesugihan ataupun mau apa aja, ada orang yang mau menjalankan itu asalkan tumbalnya bukan keluarga. Iya. Walaupun mostly tetap akan larinya ke situ. Akan larinya ke sana. Tapi di pemikiran awal, nah yang betul, this is like mind blown gue adalah pemikiran pertama lu lewatin itu. Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Ya kan kalau kita kan mikirnya, oke, tumbalnya apa gitu. Iya. Sapi, itu dulu kan, binatang, apa segala macam. Gue langsung sampai menggebu-gebu nih, karena buat gue apa yang ada di pikiran lu tuh apa gitu. Sampai lu bisa cross the border yang lu tuh hilangkan semua sisi kemanusiaan lu. Bahkan buat gue, lu tuh ibu, seorang ibu yang melahirkan. Nggak nyampe di gue, nggak nyampe. Gue kalau mikirin itu, gue mikirin anak-anak gue nggak. Dan maaf, itu kan bias bahasanya. Yang mana kan? Dua-duanya satu. Oh iya, atau yang mana? Iya benar. Itu bias kan? Iya, nggak ada keterangan lebih eksplisit. Nggak ada. Iya. Karena itu hanya pembicaraan, mungkin verbal seperti kita segini, cuman nggak ada kamera kan gitu ya. Itu, lu bayangin stresnya gue. Yang gue nggak bisa cerita karena hal kayak gini. Lu mau Polda Metro Jaya, Barreskrim juga nggak akan dengerin. Iya iyalah, benar. Nggak bisa diinvestigasi juga. Nggak bisa. Ini pelik ya, gue sampai speechless nih. Gue kadang kalau tengah perenungan gue, kok bisa gitu sampai sekarang gue tuh kayak mikir, wow, cuman satu kata itu yang bisa keluar dari mulut gue, wow. Udah nggak ada lagi. Gue tambahin satu kata deh, tolol.
Kata Ahmad Saroni. Nggak, kalau yang kayak gini-gini nggak apa-apa dikata. Oh iya kayak gini. Kelewatan soalnya. Iya. Kalau buat gua tidak manusiawi sama sekali buat Oh, iya. gua itu gua akan bilang bahwa kita rela bertaruh nyawa untuk anak loh. Ini dia Menamengkan. egonya ada di atas segalanya. Iya. Memuaskan. Ini maaf ya, gua mungkin statement gua terlalu judge atau apapun itu buat gua. I have to say that itu literally lu tuh mikirnya gimana? Gua nggak ngerti kok. Gua nggak ngerti. Lu bilang speechless. Abis ngomong ini gue bingung ngomong apa lagi. Itu puncak dari titik di mana kalau bisa gue yang mati buat anak gue dong. Iya, harusnya begitu. Gitu loh. Maksudnya itu kan di sebuah dongeng, maaf ya. Sebuah legenda yang gue tahu adalah ketika apa ya? Legenda Buto Ijo ya. Yang nanti anakmu akan saya ambil ketika umur sekian. Nggak dikasih kok. Iyalah. Iya kan? Itu legenda loh. Ini real life. Insane. Oke. Dan ini masih running sampai sekarang. Masih. Dan jujur cerita-cerita ini gue nggak bisa ceritain sendiri sebenarnya, tapi kenapa gue izin sama pasangan gue dan ya mostly mungkin keluarga gue sempat cerita juga. Gue bilang sama mereka ada kalanya suatu saat ini akan gue angkat, bukan untuk gue menjelekkan dia, menuduh dia atau siapapun dia. Tapi gue malah pengen sadar lah. Iya. Hal yang lu lakukan ini tuh udah kelewat batas. Batas normal yang menurut gue nggak ada tuh manusia yang waras mau ngambil resiko itu sih kok. Yes, benar. Gue punya beberapa pertanyaan nih. Oke. Ini mulai dari yang mau yang serius dulu apa yang receh dulu nih? Receh deh. Receh dulu ya? Receh dulu. Oke. Biar tadi gue udah sampai puncak nih kok. Kita netralin dulu ya. Tolong hibur gue juga. Kita netralin dulu. Kita balik lagi ke belakang, ke Jarum Pentul. Oke. Itu total berarti kan ketemu sekitar mungkin 5-6 kali ya? Iya, Ya, yang gue inget ya kok. Iya. Tapi pasangan gue sempat inget itu 7 kali kalau nggak salah. Oke, 7 kali. Gini, pertanyaan gue adalah, jarum pentul yang kalian temukan, itu yang kalian percayai setelah dibuang dia balik, atau setelah dibuang dia muncul lagi dalam jarum yang berbeda tapi dalam bentuk yang sama? Kita buang itu kok. Iya. Yakin. Berarti kan possibility antara dia balik lagi atau dia muncul lagi jarum baru tapi dengan bentuk yang sama kan? Iya. Nggak kepikiran ya pada saat itu, nih jarum sebelum gue buang gue bengkokin dulu dikit gitu supaya menandai kalau dia muncul lagi, lah ini bener nih yang kemarin gue bengkokin nih. Iya juga ya, gue nggak kepikiran lagi. Nah, Iya. Ya ada cerita yang dari itulah dari pasangan gue, katanya kenapa jadinya nggak boleh dipegang itulah, pakai tangan kosong segala macam dan tidak boleh diapa-apain karena katanya kalau sampai itu apa ya, buhul atau apa ya? bukan, kalau buhul sih udah Kalau dibungkus. buhul yang dibungkus ya. Ya let's say Ya, medium satu lah, medium itu kalau kita apa-apain itu tuh malah jadi parahnya ke kita juga, tetap jadi diapa-apain katanya, tapi katanya. Berarti, ini hanya dari satu orang. Berarti kayak mungkin dibengkokin pun mungkin bakal Iya. Tapi untuk kepikiran itu gue kepikiran sih. Nggak usah dipatahin, spidolin aja permanen nih. Iya benar, dari merah gue spidolin hitam gitu ya. Setengah doang gitu Setengah kan. doang, iya juga ya. Iya. Jangan ketemu lagi tapi ya. jangan sampai. Jangan sampai. Nah, berikutnya darah hate.
gue sampai sekarang. Sebenarnya mungkin buat sebagian orang ini disgusting sih. Cuman ya udah kita bahas lah karena mumpung udah dibicarain. Iya. Berarti sadar dong selama 1-2 tahun itu kalau rasanya berubah. Sadar. Tapi tetap menerima. Iya. Dan rasanya manis. Jadi ya, kopi dengan kan, gue tuh suka, gue nggak tahu ya kok. Gue tuh suka teh yang gue diemin dulu sampai dia tuh kental. Iya. Kopi juga gue mintanya tuh juga yang kopi kental pahit intinya gitu. Dan gue selalu pakai gelas mug gini. Iya, gue ngerasanya kopi kental pahit, tapi memang, wah ini kalau diingat lagi sih, gimana ya, rasanya dia tuh memang ada tekstur yang bukan. Jadi gini, kalau kita seruput kopi itu kan dia kayak serbuknya tuh mau ada di bawah atau apa, pasti ada yang nempel nih. Iya, gitu. pasti. Karena gue kan kopi tubruk kan, bukan kopi yang pakai mesin gitu ya. Gue nggak terlalu suka yang kopi di mesin untuk di rumah. Nah, begitu memang habis itu memang ada, aduh, gue nggak bisa gambarin ya. Karena darah haid kan gue nggak pernah yang perhatiin banget ya. Iya dong. Maksud gue giniin gitu kan enggak ya, Ya, tapi nggak mungkin lah. Tapi di dalam ampas itu memang ampasnya tuh tidak yang literally kering. Jadi kayak ada kayak, maaf kalau gue agak menjijikan juga, lebih kayak ada kayak reak gitu loh. Oh iya. Lendir. Iya. Lendir gitu lah, bahasanya gitu mungkin ya. Berlendir lah di situnya gitu. Ya gue liat, ya udah deh gitu. Apa sih? Cara dia mengekstrak itu gimana ya? Gue nggak tahu. Ngaduknya pakai yang di itu tuh, yang di sosial marketplace itu yang pakai mesin yang gitu. Gini, kan lu ngopi tiap hari ya? Tiap hari, dan sehari dulu gue bisa sampai 4-5 gelas mug gini. Dan begitu terus kan rasanya kan? Nyetok dia? Iya, jadi gue jabarin dikit. Dari hampir 11 tahun pernikahan, intinya 2 tahun terakhir tuh begitu. Sebenarnya ada something yang aneh sih. Dia nyetok darahnya bagaimana? Kan ada terus ya? Iya juga. Iya kan kalau dipikirin ya? Mungkin tetesnya dikit-dikit kali. Sisanya di stop. Iya. Kering juga tuh darah. Iya juga sih. Iya lah, nggak mungkin dia period tiap hari lah. Anemia lah. Iya benar. Iya. Kita geser ke yang serius dikit. Iya. Ini menurut gue bisa jadi kenapa dia tetap melanjutkan ritual-ritualnya. Bisa jadi kalau dia stop, impact kematiannya ke dia. Nah itu ada teman gue yang dia orang timur. Dia orang timur. Gue cerita sama dia. Sama yang dari Bali juga kurang lebih sama lah ya. Gue cerita, bukan cerita sih sebenarnya ya. Lebih ke dia ngeliat terus kayak misalkan Kokoh gitu kan, ya ngeliat Wip tuh gini kayak lu kan sering kasih gue masukan apa segala macam ya. Terus gue kayak oh iya, tapi gue nggak tahu nih kan yang masuk dan akan kembalinya tuh yang mana nih dari ritualnya. Nah katanya mereka adalah jangan lu niatin banget, atau maksudnya tuh niatin banget tuh pengen lempar ke dia gitu misalnya. Gitu. Atau juga kalau bisa berhenti di lu terus dihilanginnya di lu kalau bisa katanya. Kenapa? Karena kalau mentalin ke dia ternyata dia dilindungin sama sesuatu gara-gara dipagerin sama smart people ini, takutnya kena di samping-sampingnya dia. Betul. Yang dimana itu ada anak-anak, keluarga atau apa, yang dimana gue sama pasangan gue ya udah kalau bisa kita yang ini gitu. Itu udah niatan kita dan sangat disayangkan. Bukan kita tidak mau, tapi memang kita baru disadarkannya tuh di deket-deket ini untuk kita membersihkan itu sih. Tapi menurut tuh kenapa sih dia segamon itu?
Kalau dibilang gabut, Kayaknya gabut nggak gitu juga. nggak deh. gitu juga gitu ya. Ya balik lagi ya kok semua orang mungkin punya kesalahan, mau kecil mau besar. Kesalahan kecil pun mungkin di mata orang bisa saja besar, ya. Besar, betul. Mungkin itu yang belum dia bisa ikhlaskan sehingga dia punya niatan untuk melakukan hal yang tadi di luar nalar. Menurut gue itu. Ya karena yang ketemu sama gue bahkan baru 2 minggu yang lalu, semua bilang apapun yang nanti lo lakukan, ilmunya satu, ikhlas. Jadi jangan kau ada niatan apapun, bahkan niatan untuk membalas dan lain-lain, ikhlas aja udah terima aja. Gitu sih kok. Oke. Ya jatuhnya kayak ngebalas kejahatan dengan yaudah kebaikan atau yaudah ikhlas dan bersyukur aja ya. Karena kalau kita balas dengan itu Nggak bukan sesuai. hanya dari itu saja, tapi apa jadinya? Ini pasangan gue yang ngomong. Terus apa bedanya kita sama dia? Iya betul. That's it the point. Gitu. Ya benar. Nah ini kan kata Mas Wip belum beres. Iya. Gue juga nggak tahu dan mungkin ini nggak akan gue tanyain deh karena terlalu melampaui ranah gue lah. Tapi harapan gue cepat beres Amin. dengan apa ya? Dengan kondusif, Amin. baik-baik semuanya tanpa harus ada ya korban atau apapun lah ya. Semoga bisa. Dan apapun yang lu sedang lu lakukan, lu jalanin pasti ketemu jalannya deh. Ya. Dan tidak merugikan siapapun nanti di akhirnya. Siapa? Nah, paling gue cuma bisa doain itu supaya baik-baik semuanya dari sisi Mas Wibi, dari sisi yang di sebelah situ juga, ya semuanya mendapat apa ya, ketenangan lah, batin, fisik, segala macam. Nah, mungkin cerita Mas Wibi, gue nggak tahu nih nantinya mungkin akan dikomplitkan, ya dielaborate lagi dengan. Boleh kok kalau memang ternyata poin gue cerita. Jadi guys, gue tambahin boleh ya kok ya? Boleh silakan. Sebenarnya dari pertama kali ketemu Konatan, gue udah ngomong sama dia, gue pengen banget cerita. Tapi kan cerita ini kan belum tentu tanggapannya akan sama ke setiap orang yang gue ceritakan. Betul. Gitu. Nah, gue merasa waktu gue ketemu, wah kayaknya gue bisa cerita nih sama lu gitu. Dan tidak dalam artian tadi ya, gue tidak ada maksud untuk menjelekkan apa segala macam, nggak ada kok gitu. Gue cuman pengen lu sadar gitu, menyadarkan, bahkan menurut gue jadinya pelajaran untuk orang-orang di luar sana. Udahlah, ikhlas aja toh sudah. Betul. Dan jangan sampai tadi, bukan hanya, maaf ya kok, korban itu atau dalam tanda kutip kalau kita bilang sesuatu yang tidak diinginkan itu, impact-nya kan bukan hanya ke psikis ya kok. Iya. Ya tadi di off cam Koko udah ngomong juga gitu, dari teman-teman juga udah ngomong gitu. Ini yang Anda ingin korbankan tuh bukan hanya psikis, sedangkan tanpa Anda kesana, keluarga-keluarga ini tuh sudah terkena psikisnya gitu loh sebenarnya, dari impact-nya kita berpisah dan lain-lain lah. Iya benar. Itu impact-nya sudah besar, kenapa sih harus sampai di Iya, jatuhnya mengekskalasi masalah mengekskalasi ya. Masalah. Iya. Itu niatanku cerita sama Konatan sih sebenarnya. Oke. Ya, mungkin pesan yang bisa kita ambil dari cerita Mas Wibi, kalau misalnya kalian punya masalah atau kalian menginginkan sesuatu, tolong dipikirkan tentang apa tindakan kalian, apa langkah yang mau kalian ambil, karena terkadang kita manusia tuh nggak sadar, sekali kita salah melangkah, mungkin rasanya cuma kayak ya udah salah dikit lah gitu, tapi keterusan nih, ujung-ujungnya bablasnya jauh. Sedangkan giliran mau kembali rasanya sudah terlalu jauh, atau mungkin bahkan nggak bisa kembali. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin
sedang menghadapi masalah yang serupa, tolong dipikirkan lagi. Kalian mesti apa? Kita semua, apalagi yang nonton channel Mikir Malam-Malam ya, dan yang ya teman cerita juga, itu semua orang dewasa lah. Kita semua udah bisa berpikir lah. Dan jangan jadi orang yang bertindak dan merugikan orang lain kayak gitu deh. Kalian tuh jatuhnya bukan kayak manusia jadinya. Ya paling pesan gue kali ini tuh agak sedikit tajam deh gitu loh. Karena menurut gue ini udah terlalu too much. Ya too much sih, terlalu jahat sih. Iya. Ya paling itulah yang bisa gue sampaikan kali ini. Gue juga bener-bener, gue belasan episode baru kali ini gue agak speechless sih. Ya ini juga sebenarnya gue yakin Mas Wib juga mungkin belum cerita semua lah gitu loh. Cuman dengan yang udah diceritain aja gue udah kayak anjir ini gila sih. Ya, Main blown banget gitu, dan ini jahat sih. Cuma ya Mas Wibi, thank you ceritanya. Kok gue yang thank you. Semangat terus, lu pasti bisa Sama-sama. ngelewatin semuanya. Sukses. Thank you. Thank you. Nah, video gue sama Mas Wibi bukan cuma di sini. Sekali lagi gue remind, ada video gue di channelnya Mas Wibi. Ini thumbnailnya, link ada di deskripsi. Teman cerita misteri. Teman cerita misteri. Nah, teman-teman juga jangan lupa mampir ke channelnya Teman Cerita Misteri. Linknya juga gue taruh di bawah nih, biar bisa langsung diklik. Nah, buat teman-teman yang punya cerita, pengen cerita juga, linknya ada di layar, di deskripsi juga. Dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Mas Wibi. Oke. Bungkus. Part 2-nya nanti sama Bev. Karena pelengkapnya di dia. Iya, bener.